Kalau hidup ini cuma kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Kalau hidup ini cuma sekedar bernapas punya anak, maka hewan pun juga bernapas, hidup, berjalan, makan, punya anak. Lalu sebetulnya hidup itu apa? Hidup manusia itu yang paling menonjol ada 4. Yang pertama, harta. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, rupa. Yang keempat, nama. Keempat-empat ini akan kita bahas insyaallah. Yang pertama adalah harta. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, rupa. Yang keempat, nama. Harta dulu kita bahas. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Makan tak sempat, tidur tak lelap, anak tak jumpa. Demi untuk mencari harta. Begitu dapat, disimpan di bank, batuk, mati. Dapat gaji, beli cincin. Dapat SPPD, beli gelang. Dapat tunjangan, beli rantai. Uang sikut, uang sipak, uang tunduk, uang tunjang. Habis penuh laci dengan perhiasan. Begitu mati, diambil laki untuk berbini sekali lagi. Di sini ibu boleh tersenyum, bapak boleh ketawa, tapi nanti waktu di jalan balik, betul juga kata Ustaz itu tadi. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian nanti malam bapak minta kopi tak keluar. Dek, mana kopi? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam menengok gelang aku. Jangan salahkan saya, salahkan yang ngasih judul. Coba kasih judul sabar. Kan cerita sabar kita. Yang dikasih judul mau dibawa kemana hidup kita ini? Dicari harta, membeli tanah sejauh mata memandang, asik mengurus tanah, akhirnya mati menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah masuk ke tanah, berjalan di atas tanah. Nih semua orang yang di depan hebat-hebat nih dari tanah nih semua. Kalau memang kita ini dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam Pak Ustaz? Ya sama macam tanah, macam-macam. Ada tanah liat, ada tanah sengketa. Jadi nanti kalau nampak kawan tuh agak-agak aku kau nih lah yang kata Ustaz dari tanah sengketa. Tapi kalau ceramah Ustaz itu dipakai untuk mengukur diri, jangan pakai untuk mengukur orang. Nanti asik kita mencari-cari kesalahan orang. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya sehingga tak sempat dia menengok cacat kekurangan orang lain. Jadi ketika saya katakan tadi ada macam-macam tanah, berpikirlah kita, mungkin aku inilah yang dari tanah sengketa tadi. Sehingga kita melihat diri kita dengan banyak silap salah, minta ampun pada Allah. Hari Jumat waktu yang afdal, banyak titik-titik, 40 titik doa terkabul pada hari Jumat. Salah satunya duduk antara dua khutbah, salah satunya antara azan dan iqamah, salah satunya selesai solat Jumat, salah satunya selesai solat asar. Dapat 40 titik, alhamdulillah. Tak dapat, ada 1 titik menjelang matahari tenggelam. 1 titik pun tak dapat, terjun di tepi jembatan. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah, siapa yang baca surat al-kahfi hari Jumat, adha'alahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya sampai Jumat berikutnya. Yang sudah baca surat al-kahfi, alhamdulillah. Yang belum baca, saya ingatkan ada niat, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga mau baca, innalillah. Sibuk mencari harta, baju 2 lemari, tapi keluar rumah tak berbaju. Celana bukan main banyak, mobil bertumpuk-tumpuk, mati STNK
BPKB, dibawa anak pergi ke kantor Samsat, ganti balik nama. Kenapa? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Kalau tak percaya tanya sama Pak Polisi. Ada di sini semua. Jadi yang pertama kita bahas adalah harta. Tapi jangan gara-gara tausiah Abdul Somad di Masjid Nur Ilahi ini, lalu kemudian besok tak ada lagi orang Kepulauan Riau mencari ikan ke laut. Abang tak pergi ke laut, bang? Kata Ustadz, harta ni tak dibawa mati. Memang tak dibawa mati, tapi kalau kau tak makan, setengah mati. Abang tak masuk kantor, bang? Tak ada gunanya kita masuk kantor, mati juga kita nanti. Jadi tetap ada usaha dan ikhtiar. Kalau tuan pergi ke Stabat, lupa pula aku ujung pantun tadi. Kalau tuan pergi ke Stabat, jangan lupa membeli batik. Memang sambutan orang Kepri hebat-hebat. Salahnya buah masih berbungkus plastik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi harta yang manalah yang bisa menolong kita? Harta yang dibangunkan ke masjid, harta yang dibuatkan sekolah tahfiz Quran, harta yang dikasihkan ke anak yatim fakir miskin. Aku selalu mengasihi anak yatim fakir miskin nih Pak Ustaz. Kapan? Bulan Sya'ban menyambut Ramadan. Disangkanya perut anak yatim itu laparnya setahun sekali. Kalau udah bulan Sya'ban, ini Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban, anak yatim makan satu hari 10 kali. Makan pagi, makan duha, makan menjelang siang, makan siang, makan setelah siang, makan menjelang petang, makan maghrib, makan isya, makan tengah malam. Begitu selesai, la salam wala kalam. Anak yatim dipajang di depan orang. Berikut ini anak yatim, ayahnya meninggal, ayahnya mati, ayahnya tak balik-balik, namanya Bang Toib. Dikumpullah semua anak yatim dipajang. Ibu-ibu pun bawa salawat. Salatullah salamullah wa salam. Asik. Yang ditengok bukan anak yatim tu, yang ditengok kamera. Udah streaming atau belum? Disalamilah kepala anak yatim tadi. Anak yatim tu pun sedihlah dia, mengenang kalau adalah ayahku pastilah diusapnya kepalaku macam ini. Menetes air mata dia. Sampai ke rumah bukan cuma menetes, moraung tengok 5.000 perak. Diundang anak yatim ke rumah, disuruh datang jam 6 sore. Acara kita jam 6, tapi kalian datang jam 5 ya. Datanglah anak yatim jam 5, dibagi surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tersenyum anak yatim sudah mau habis. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqat 3 kali kata Tuhan. Rupanya suruh pula baca Yasin 3 kali. Udah habis 3 kali, udah mau sadaqallah, tahtim pula lagi. Habis tahtim tahlil pula lagi. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah mau azan maghrib, la ilaha illallah. Kencang pula angin tadi berembus. Banyak piring-piring tertutup koran. Terbukalah ujung, rupanya mie halus. La ilaha illallah. Udahlah mie halus pula. Begitu dicicip, pedasnya minta ampun. Cabai rawit setengah kilo digilingkan tuan rumah. Ini menyantuni anak yatim atau menyambal anak yatim? Saya kalau ngundang anak yatim tak ada baca Yasin. Kalian baca Qul Huwallah 3 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq sekali, Qul A'udzu Binnas sekali, makan. Karena disuruh mengasih afsyus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makan. Jangan siksa anak yatim.
Saya ini menyuarakan sakit hati anak yatim. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya ini menyalurkan aspirasi anak yatim. Kalau aspirasi masyarakat Kepri sudah disalurkan melalui Bapak Wakil DPRD, Ketua DPRD Kepri. Tapi anak yatim tak tersalurkan. Jadi saya sampaikan dalam ceramah supaya jangan sampai kita termasuk pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Ayah mencari makan tak tentu makan. Aneh manusianya. Asik mencari makan sampai tak sempat makan. Masuk ke rumah sakit diperiksa karena sakitnya karena tak makan. Diperiksa sama dokter, tengok usus udah berlubang. Bapak, ini bahaya Pak. Asam lambung Pak. Ini kalau sudah sampai ke otak nanti Bapak bergetar, berjalan, berkeringat, berpeluh, vertigo, tak bisa lagi menengok orang. Sakit saya apa dok? Sakit Bapak karena tak makan. Kenapa Bapak tak sempat makan? Karena mencari makan. Memang manusia ini makhluk aneh. Mau sampai kapan begini? Maka dikasih judul, mau dibawa kemana hidup kita ini. Tapi alhamdulillah menengok dari cara duduk dan tatapan mata Bapak Ibu ini memang sudah makan semua nampak. Alhamdulillah. Bagi yang belum makan, nanti habis tausiah ini kabarnya ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Begitu saya bilang ada acara makan bersama, langsung denyut jantung panitia. Apa nih? Begitu saya bilang cuma masing-masing, baru agak normal baik. Alhamdulillah. Ada orang-orang ini kalau hartanya itu tak boleh berkurang sedikit pun. Banyak duitnya 3 miliar, tapi sedekah tetap dari dulu sampai sekarang 2.000 perak. Pas ditanya orang, kau dulu waktu susah 2.000, kaya pun 2.000, kenapa begini? Inilah istiqomah. Istiqomah katanya. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi alhamdulillah sejak Ustaz Somad ceramah berubah pola bersedekah masyarakat. Dulu Pak Ustaz ada jamaah kami itu pelitnya minta, tapi begitu Ustaz ceramah berubah dia. Cuman perubahannya? Dulu kalau sedekah 2.000, sesudah Ustaz ceramah 2.500. Masya Allah, tabarakallah. Harta yang kau cari pagi, petang, siang, malam, begitu kau mati, maka tinggallah semua. Baju cantik, bukan main cantik baju. Kalau duduk dekat orang, kenapa diginikan? Takut lalat kepleset. Saking tajamnya, luka perut lalat tinggal. Mahal. Tak tahu kau baju aku ni harganya 5 juta. Tak siapa yang bertanya. Saya pergi ke mall di Pekanbaru, naik saya ke atas. Saya pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Naik saya ke mall. Nengok harga baju. Saya tengok baju 1 juta. Tak nampak terkejut kerana pakai masker. 1 juta baju. Dalam bayangan saya 1 juta, berapa anak yatim bisa dibayarkan uang sekolah? Uang sekolah anak yatim SMP 50.000, 1 juta 20 orang. Kalau dibayarkan setahun, setahun setengah bisa untuk hanya untuk pakaian. Turun saya ke bawah, ke lantai bawah, diskon 50%, cuci gudang. Saya tengok 100.000, saya beli yang 100. Saya pakai 100, ditanya jamaah, beli di mana Pak Ustaz? Entah dia heran tahu merek itu kemarin di mall sama. Apapun yang kita pakai, itu gunanya cuman untuk menutup dari cahaya matahari. Dingin tak kedinginan, panas tak kepanasan. Lebih daripada itu, makan ini, hidup ini tak lepas dari 2. Makan, pakai, pakai, makan.
Mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya kain, mau punya sepatu, mau punya celana, mau punya jaket, pakai. Mau nasi, mau tiwul, mau lontong sayur, katupe gulai paku, mau nasi uduk, makan. Hidup ini tak lebih dari dua, makan, pakai. Sehebat-hebatnya orang berpakaian, paling banyak 3 lapis. Lapis dalam, singlet. Lapis luar, kemeja, koko. Lapis 3, ustadz pakai sorban. Kalau dia anggota dewan pakai jas, pemimpin pakai safari. Paling banyak 3 lapis. Kalau sampai 4 lapis itu bukan orang kaya, itu orang demam. Sebanyak-banyak makan, paling banyak. Tadi kami habis sholat Jumat makan segini nasi. Betul Ustaz makan segini tadi? Ya. Masa Ustaz makan segini? Segini. Lauknya banyak. Karena kalau kita ke Kepulauan Riau ini nasi banyak bukan baru. Ambil yang tak ada di bukan baru. Apa itu? Gonggong, ciput. Banyaklah makanan-makanan. Paling banyak menambuh 3 kali. Nambuh ke 4 kali malu. Mau mampu 4 kali, kita tengok orang Ustaz ini kurus, makan banyak, melihara hantu lah. Berkawan sama jin nampaknya. Maka harta ini sempat-sempatkanlah bangun masjid. Tak bisa sendirian beramai-ramai. Harta ini sempat-sempatkan buat sekolah tahfiz Quran. Sempat-sempatkan menyantuni anak yatim tiap bulan. Datang ke tempat anak yatim. Kalau di Kepulauan Riau ada panti asuhan, datang. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang habis sholat Jumat nih, mengambil barokah hari Jumat, mengambil barokah anak yatim. Berapa orang mau ibu santuni? 3 orang aja. Kenapa tadi ibu tanya? Aku nanya semua berapa. Tapi kami ini, aku cuma 3 bungkus bawa. Ibu 3 bungkus, ibu 3 bungkus, ibu 3 bungkus, 10 orang, 30 bungkus. Dari mana 30 bungkus? Dari 10 orang. Dari mana ini? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kepulauan Riau. Dari mana Ustaz tahu mereka datang? Kan nampak seragamnya. Seragam BKMT. Itu untungnya pakai seragam. Tapi majelis taklim dekat rumah saya tak saya kasih pakai seragam. Karena banyak orang takut ikut pengajian gara-gara tak sanggup membayar iuran seragam. Tapi BKMT ini memang orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Majelis taklim dekat rumah saya setiap hari Jumat ba'da asar. Saya ngisi pengajiannya Jumat kedua. Tidak ada iuran, tidak ada seragam. Tapi kalau kalian mau buat silakan. Tapi memaksakan aku tak mau. Sebab apa? Ingat dulu waktu zaman almarhumah emak berkeluh kesah orang-orang tua gara-gara kutipan itu gini dan lain sebagainya. Nanti Pak Ustaz kalau kami enggak iuran minumannya gimana? Ada minum insyaallah. Makanannya Pak Ustaz? Ada insyaallah. Dari mana? Makan aja lah Ustaznya tanya. Alhamdulillah udah berjalan sampai hari ini tak putus. Ustaz-ustaz datang, jamaahnya datang. Nah ini semua adalah kebaikan-kebaikan daripada harta. Habis 20 menit. Pertama harta. Yang kedua, memang siang-siang nih lupa. Jangankan yang mendengar, yang berceramah pun tak ingat. Setelah harta, kuasa. Karena biasanya orang kalau sudah punya harta, muncul syahwat yang baru, ingin berkuasa. Bagus orang punya harta berkuasa supaya dia tak korupsi. Kalaupun korupsi tak banyak kali. Berharta dia dulu baru berkuasa. Makanya George Bush itu, George Bush yang pertama, anaknya George Bush Junior, itu pengusaha kaya, kebun kacang tanah di Texas. Setelah kaya, duit banyak, baru dia menjadi pemimpin. Judd Tasut
Kalau kau dermawan, kau jadi pemimpin. Orang dermawan, direbutnya hati orang dengan duitnya, habis itu orang memilih dia. Setelah harta, berkuasa. Kekuasaan ini pun tak lama. Jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, tak berkepala. Paling lama 10 tahun. Hisapnya di akhirat lama minta ampun. Salat hilang, puasa hilang, umroh hilang, zikir hilang, gara-gara kekuasaan. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang nanti menghadap Allah, salatnya hilang. Wasiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Kenapa hilang? Karena zalim dan aniaya. Tapi kalau dia adil, kalau menyampaikan tentang politik ini mesti seimbang. Kalau sampaikan tentang bahayanya pemimpin, sampaikan juga tentang keutamaan kekuasaan. Banyak ustadz-ustadz sekarang bercerita, jangan menjadi penguasa, jangan jadi gubernur wali kota, karena kita nanti hisabnya akan lama. Akhirnya umat Islam tidak punya kekuasaan. Jangan sampai kita masih berbangga wakil anggota, wakil DPRD kita orang yang ke masjid, bapak sekda kita orang yang ke masjid. Tapi kalau sampailah anak-anak ini tidak kita berikan semangat untuk berkuasa, kita nanti bisa menjadi tamu di rumah sendiri. Anak kau di mana kuliah? Fakultas Peternakan. Bagus. Ternak ikan, ternak ayam, ternak puyuh. Jangan ternak tuyul. Anak kau di mana? Fakultas Pertanian. Bagus. Kita memang tinggal di negeri gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tanam sejauh mata memandang. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu banyak kebun sawit, kebun karet, kebun getah. Punya siapa? Entah. Tahu sampai tak tahu. Mesti ada yang mengambil Visipol, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Banyak ngambil Visipol jadi dosen. Jurusan Visipol, di mana kerja kau sekarang? Teller bank. Kau ini teller apa mabuk? Tak sesuai sama jurusan. Oleh sebab itu maka kekuasaan mesti dipegang. Tapi selama kau berkuasa, berapa masjid yang kau bangun? Selama kau berkuasa, berapa pesantren yang kau bangun? Selama kau berkuasa, berapa Islamic Center yang kau bangun? Jabatan tak lama, paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tak datang KPK. Walaupun saya nampaknya tausiah di Masjid Nur Ilahi Kepulauan Riau, tapi ceramah saya ini ditonton oleh seluruh bupati, gubernur, wali kota, BUMN, direktur perusahaan di seluruh dunia ini mereka menonton. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Saya tidak ada kepentingan dengan politik. Saya tidak ada kepentingan dengan bapak, ibu, bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden. Saya cuma ingin supaya kalian tidak menyesal pada saat kekuasaan sudah tak ditahan, barulah datang ke masjid, barulah berapi-api. Apa yang bisa saya bantu sholat? Bapak sekarang jadi gubernur? Tidak. Sekda? Tidak. Bupati? Tidak. Jadi apa sekarang? Baru ngantar cucu. Baca Yasin aja lah Pak. Maka saya senang sekarang nih, karena ada orang-orang yang berkuasa. Kita support mereka ini supaya di masa akan datang 2024 kekuasaannya lebih tinggi lagi insyaallah. Amin. Lama lagi tuh. Tapi video ini bisa dipotong. Tapi kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan hanya wasilah. Kekuasaan hanya speedboat. Tujuan saya Pulau Penyengat, tujuan saya Masjid Nur Ilahi. Tapi saya mesti naik mobil, saya mesti naik speedboat. Tapi itu hanya jalan, jembatan. Tujuannya adalah
bagaimana dengan kekuasaan mendapat amal jariah. Nih, masjid tegak berdiri. Saya terus terang dengan masjid ini terpukau selalu. Dari bawah dan nampak, dari jauh dan nampak kubah, sampai ke bawah menengok. Apa yang Ustaz pikirkan ketika menengok Masjid Nurilah ini? Siapa yang sembahyang namanya? Dulu saya datang kemari malam, ramai. Datang ke sini siang, ramai. Sampai ragu saya, ini manusia apa jin? Masjid ini ramai, terus datang dengan orang-orang, mengalir pahalanya kepada siapa yang membangun masjid ini, walaupun dengan bukan duit dia, walaupun bukan tanah wakaf dia, tapi saat dia berkuasa dengan tanda tangan, pakailah menolong agama Allah SWT. Polisi bangun masjid, tentara bangun masjid, Kapolres, Kapolsek, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, dari mulai bawah, Babin Kamtipmas, Babinsa, naik ke dan Ramil, Dandim, Panglima, bantai kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbits aqdama. Dulu kami membuat proposal waktu masih mahasiswa Timur Tengah memohon bantuan kepada Bapak penguasa. Saya tak ikut, kawan-kawan saya yang mengantar. Pas balik memberi laporan. Apa kata dia, bro? Kata dia, mahasiswa Timur Tengah tak perlu ditolong. Kenapa gitu? Kita tak perlu mahasiswa Timur Tengah. 20 tahun yang lalu, tahun 2000. Sekarang udah 2022. Hari berganti, musim berubah. Tiba-tiba datang undangan ke saya. Ustaz Somad, ada tausiah. Di mana? Di sini. Orang ramai diundang. Siapa yang undang? Si Anu. Itu dulu yang bilang kita tak perlu mahasiswa Timur Tengah kan? Iya, tak usah. Oh, Ustaz ni busuk hati, pendendam. Enggak, saya tak dendam, cuma ingat aja. Dia tak perlu kita. Apa kita? Dan ceramah pun kita di situ tak ada untungnya. Dia udah pensiun. Makanya kalau mau berceramah ketika orang masih ada kekuasaan, ceramahlah saya di salah satu kantor. Dinaikkannya lah tapak kakinya ke muka saya. Ini lututnya, saya duduk di sebelah. Bergoyang pula tuh. Dalam hati saya, hebat betul. Hari berganti, musim berubah. Bisa Ustaz Somad datang dalam rangka pemilih itu ini segala macam. Saya bilang enggak. Kenapa Ustaz tak mau? Masih nampak aku tapak kakinya. Tak bisa aku datang. Carilah Ustaz lain. Masih banyak Ustaz lain lagi. Ada kawan saya, ayahnya meninggal. Meninggal ayahnya. Kami pun datanglah takziah. Semua orang disalami. Ini pejabat datang, disalaminya semua. Salam. Pas giliran saya, tidak disalaminya. Kawan saya yang di sebelah ini dari Kalimantan baru datang liburan. Ditanyanya saya, "Man, iya, kenapa pas kau tak disalaminya?" Mungkin dia rabun, kata saya. Hari berganti, musim berubah, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Bisa datang ke rumah. Ini siapa? Saya Bapak Fulan. Oh, yang tak menyalami dulu. Bisa datang? Bisa, kata saya. Datang, makan, minum. Ingat saya pepatah orang di kampung saya, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada sesuatu. Kalau tak ada berada, takkan tempuh besaran rendah. Selesai acara makan, kasih kartu nama dengan kalender. Rupanya minta kampanye.
sampai masanya kau tak punya kekuasaan. Suatu malam saya sedang makan ikan bakar. Pas sedang makan tiba-tiba masuk mobil besar. Pengawal langsung pinggir. Kami pun minggirlah semua. Saya tengok dari jauh. Oh, begitu rupanya orang-orang berkuasa itu kalau makan. Banyak, patutlah kena darah tinggi. Hari berganti musim berubah, diundang saya ke penjara, lembaga pemasyarakatan. Disambut saya kanan kiri, dimuliakan, tola al-badru alaina. Saya tengoklah orang yang mengusir saya itu dulu duduk di lantai tak beralas. Dalam hati saya, tapi tak pula saya bilang, aku yang kau usir dulu kan? Tapi memang hidup ini lucu. Hidup ini banyak lucu-lucunya. Itu nanti kalau pas sedang tenang tak sibuk ceramah, saya tulis itu dalam biografi. Supaya anak cucu saya membaca. Karena kalau saya sudah mati mungkin rekaman itu akan hilang. Tapi kalau ditulis, maka saya pesankan ke anak muda, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Kekuasaan akan hilang. Selagi ada dia di tangan, maka pakailah. Selagi seragam itu masih ada, pakailah. Selagi kau masih punya tanda tangan laku, pakailah. Saya tidak mendikte bapak-bapak satu-satu, enggak. Yang punya kekuasaan, yang tak punya, zikir aja lah. Apalagi kekuasaan tak ada, berzikir pun tak mau, mati diganggu jin hantu setan. Habis. Yang pertama harta, yang kedua kuasa, yang ketiga rupa. Reunilah kami, ulang, uni persatuan, reuni mengulang persatuan. Lagunya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Berkumpullah 20 tahun tamat SMA. Saya tamat SMA tahun 98 96. Sekarang sudah 2022, 26 tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu kami kumpul 20 tahun tamat SMA. Duduk saya menengok muka kawan itu satu-satu. Lama itu. Orang tuh ketawa, orang tuh senyum. Apa yang kau tengok man? Apa? Dalam ingatan, dulu kalian tak mau duduk sama aku. Sekarang macam-macam menyesal kalian kita tengok. Hari berganti musim berubah, kita akan tua. Puncak cantiknya perempuan 25 tahun. Puncak cantik 25. Masuk 26, 27, turun dia ke bawah. Turun dia ke bawah. Mulai dia itu. Apa kata orang Melayu memuji perempuan? Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak lima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi kalau sudah lewat 25, 26, 27, 30, 40, dipaksakan juga lagi lipstik itu. Begitu selesai, turun dia ke bawah. Tabiat perempuan macam bunga. Perempuan itu macam bunga, kuntum, mekar, harum, layu, dan mati. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Sekarang banyak perempuan ingin tak layu, akhirnya wajahnya itu kresek aja semua. Pipi plastik, dagu plastik, lancip pula. Dagu lancip, hidung lancip. Oh, Masya Allah. Lalat datang tersangkut. Rupa berubah semuanya. Tapi orang banyak jumpa sama saya, jumpa sama kawan-kawan, Mat, kok tak tua-tua, katanya. Aku bukan tak tua, aku bilang.
mata kalian rabun. Aku tua udah, lahir 77, sekarang 2022, berapa itu? 45. Bolak-balik saya mengatakan aku ini 45, mereka bertahan juga mengatakan 25. Apa boleh buat? Nah, mungkin kita paksa kan? Aku tidak bohong, aku lahir 77, sekarang 45. Oh enggak, kami enggak percaya. Terserah kau lah. Kenapa Ustaz? Ustaz pakai pelembab apa? Tak ada lembab-lembab. Disangka orang tu saya makan jus bengkoang. Tapi nyamuk pula kita mengada-ngada. Ini banyak juga orang kadang mengada-ngada. Kok kenapa raut wajah kau? Ini bekas air wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum selama ini? Kau tengok berdebu muka kau ni kata. Jadi yang rupa cantik 20 tahun taman SMA berjumpa. Anak kau berapa? Sekolah di mana? 30 tahun taman SMA berjumpa. Si anu kuburnya di mana? 40 tahun taman SMA berjumpa. Kau sekarang sakit apa? Aku jantung koroner. Kau? Aku diabetes meletus. Kau? 50 tahun taman SMA berjumpa. Umur 70, pertanyaan mulai berbisik. Kau pakai pampers merek apa? Hari ini bapak boleh ketawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi balik dari sini nanti malam pas mau tidur, betul juga betul Ustaz. Harta, kuasa, rupa, nama. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ini sekarang sedang masa kau Abdul Somad. Sekarang kemana-mana susah. Semalam pergi ke airport menjemput keluarga datang, pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, mendorong koper, dipoto orang pula. Pasti udah diupdate-nya status. Lihatlah Ustaz yang rendah hati. Padahal karena tak ada orang lain. Pergi ke mall, pakai masker, pakai kacamata, pakai topi. Turun ke bawah, ada orang mengejar dari belakang. Saya tengok dalam hati saya, mak intel nih. Sampai dekat mobil, diketoknya kaca. Saya buka, mau apa? Foto Pak Ustaz? Aku udah pakai masker, pakai kaca, pakai tutup. Kenapa kau kenal juga? Penasaran saya. Dari mana kau tengok? Dari cincinnya ini. Hafal dia. Tapi sampai masanya jamaah yang sayang-sayang, yang cinta ini hanya sekedar, oh, mana Ustaz Somad yang kemarin ke Kepulauan Riau? Udah mati. Oh. Tapi insya Allah jamaah dari Kepulauan Riau kalau mendengar saya mati, mereka akan mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata mereka. Jangan sekarang. Boleh membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup. Orang yang masih hidup dibacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Allah boleh. Bedanya kalau orang meninggal dunia, pahalanya dihadiahkan. Kalau orang masih hidup, baca dua Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, ya Allah berkat surat Al-Fatihah ini, sehatkanlah lakiku, panjangkan umurnya, istiqomah dia, jangan sampai dilarikan pelakor. Harta, kuasa, rupa, nama, jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Sampai pada mas azan. Masya Allah, tabarakallah. Pas 4 tadi sudah. Lalu pesannya apa Pak Ustaz? Pesannya, ingat yang 4 ini. Kalau kita punya harta, tolong agama Allah. Punya kuasa, tolong agama Allah. Punya rupa, tolong agama Allah. Punya nama, itu yang akan kekal abadi. Maka kita semua insya Allah istiqomah dan mati husnul khatimah.
Hadhihi Al-Fatihah.